Hari ini tanggal 24 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Ditutup minus ya, merah 0,38%. Kalau secara teknikal masih ini bergerak konsolidasi di range area 7.200 sampai 7.280. Tadi sempat naik sedikit tapi habis itu turun ya, dan ditarik naik lagi. Secara teknikal masih ya ini konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 24 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan di IHSG asingnya keluar. Asingnya net sell cukup banyak lagi ya. Di saham ASI net sell 400,4 M. Cukup banyak. Selain di saham ASI untuk hari ini asingnya juga keluar di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, AMMN ya, saham-saham big cap hari ini untuk asingnya cenderung keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada TPIA, FILM, BRIS, MAPI. BRIS asingnya masih masuk. Kalau lihat asingnya keluar segini banyak untuk besok sih sebenarnya perlu hati-hati ya untuk IHSG, apalagi kalau sampai bisa konfirmasi jebol support ini 7.200. Ya, jangan buru-buru buat masuk mungkin ya, kalau tujuannya untuk investasi. Kalau IHSG-nya takutnya kalau jebol support 7.200 itu support selanjutnya lumayan dalam, ada di 7.000-an, 7.060. Coba kalau kita cek untuk indeks global hari ini tanggal 24 Januari untuk indeks Asia, bagian ada yang hijau loh. Ini untuk Hang Seng malah naik cukup tinggi 3,5% ya, tapi ya IHSG ditutup merah. Untuk besok mungkin karena aslinya keluar ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 7.200. Semoga aja ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Bank BCA hari ini turun ya, merah turun 0,78%. Tadi sempat mau ke area supportnya ke 9475 ya untuk harga terendah hari ini, cuman ada perlawanan naik. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini BBCA aslinya keluar ini net sell 49M. Net sell 49M. Kalau kita cek lebih detail lagi, coba BBCA hari ini tanggal 24 Januari. Sebenarnya masih ada yang masuk ya dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu KZ versi asing net buy 263,4 M. Selain KZ ada AKAG versi asing juga yang masuk ya, AK net buy 63,4 M. Tapi karena sebagian asing juga jualan cukup banyak, jadi ya hari ini aslinya net sell ya, yaitu YU RXCC versi asing net sell, YU net sell 223,5 M. Kemudian RX ini ya 100% transaksinya selling ya, murni distribusi di saham BBCA RX versi asing. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya net buy ya, net buy, cuman ya untuk transaksinya karena didominasi asing ya, kalau asingnya lebih banyak yang keluar, harganya cenderung turun sih. Kalau kita cek dari tanggal 1 Januari itu yang pegang barang paling banyak KZ ya, udah net buy 1 triliun lebih, dan sampai hari ini untuk KZ-nya masih masuk ya, masih masuk 278 M untuk hari ini aja. Jadi semoga aja untuk saham Bank BCA besok masih bisa bertahan di atas 9.450. Kalau masih dibuka merah turun. Untuk BBCA perhatikan aja level 9450, ini area supportnya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau ambil posisi di area sini ya. Tapi kalau jebol di bawah 9450 itu perlu hati-hati karena support selanjutnya ada di
9.275, dan kalau sampai jebol di bawah 9.450 ya itu indikasi kalau sebagian asingnya keluar dengan jumlah yang cukup banyak ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Perhatikan saja level 9450 untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini turun ya, bahkan tadi sempat mau ke area supportnya, sempat ke level 5.575, cuman ada perlawanan naik ya. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI, asingnya keluar tadi, net sell lumayan banyak ya, 139 M, jadi asingnya keluar di saham Bank BRI. Mungkin taking profit. Coba kalau kita cek lebih detail lagi, yang keluar hari ini di saham Bank BRI ada KZ, DX, KZ, BK, BB, CC, RX. Ya, ini ZP versi asing net sell ya. Cukup banyak broker asing yang hari ini keluar di saham Bank BRI. Kemudian yang masuk AKYU. Cuman kalau kita perhatikan sih nggak ada yang langsung keluar cukup banyak ya. Jadi keluarnya itu ya ini DX 72,8 M, KZ net sell 61,8, BK net sell 33,5. Kemudian untuk lokalnya net buy, lokalnya masuk, asingnya keluar, harga sahamnya turun. Untuk besok ya mungkin kalau masih merah itu untuk saham Bank BRI bisa tunggu aja ini di level 5.550, itu masih jadi area support untuk saham Bank BRI ya. Yang masuk paling banyak hari ini AK. Yang masuk itu AK versi asing ya, dan lokal. Untuk AK lokalnya keluar, AK lokal keluar ya. Yang masuk itu AK versi asing, didominasi oleh AK versi asing, net buy 85,1 M. Kemungkinan sih yang tadi naik itu AK ya. Setelah turun dan ada perlawanan naik itu kemungkinan AK. Jadi untuk besok kalau langsung dibuka hijau, target price-nya di sini 5.750. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di harga terendahnya, floating profit misal besok langsung hijau, area TP1-nya ya di sini 5750 ya kalau mau taking profit. Tapi kalau masih merah, jangan buru-buru entry, bisa tunggu deket-deket 5.550 itu area supportnya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Coba kalau kita cek untuk laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate. Untuk saham Bank BCA dulu belum ya. Kalau BCA belum ya otomatis Bank BRI juga belum. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini koreksi ya, turun setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini turun. Dan tadi sempat ke area supportnya ya, tadi sempat nyentuh area 2050, cuman dijaga di arah sini, ada perlawanan naik. Tapi secara keseluruhan ditutup minus cukup dalam 4% lebih. Coba kalau kita cek apakah ada yang nampung hari ini di saham BRIS. BRIS hari ini tanggal 24 Januari, asingnya masuk loh, masih masuk 16 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini aja udah net buy 85,1 ya. Jadi untuk asingnya cenderung masuk di saham BRIS. Semoga aja hari ini cuman koreksi ya. Secara keseluruhan juga nggak ada yang distribusi banyak banget sih. Dan untuk asingnya sendiri masih masuk ini KZ, RX, BK, ini kan broker-broker asing. Dan untuk asingnya yang keluar ZB, AKCC, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi hitungannya hari ini saham BRIS turun tapi asingnya masih masuk. Ini di area supportnya juga sih, mungkin buat teman-teman yang mau entry. Buat trading antisipasinya bisa sedikit di bawah 2.500, atau buat teman-teman yang tadi udah ambil di 2.500 ya semoga aja untuk besok bisa mantul naik ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk kalau menurut saya sih cenderung kalau nggak sideways malah naik ya untuk besok, soalnya untuk asnya masih masuk di saham BRIS. Untuk target price-nya cukup tinggi, untuk resistennya masih di 2.200-an. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang hari ini malah turun lagi. Untuk saham BBTN ya,
Setelah kemarin jebol support, hari ini walaupun sempat mencoba naik ya, tadi sempat mencoba breakout lagi di atas 1330, cuman kayaknya berat, malah dibanting turun sampai 3% lebih. Untuk level harga saat ini support resistennya buat patokan aja, untuk supportnya ada di 1275 dan resistennya ada di 1300 ya. 1300 sudah jadi resisten Bank BTN. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBTN aslinya keluar 7M ya. Ini semakin turun sebenarnya menarik untuk saham BBTN kita lirik ya, soalnya secara valuasi murah sih. Tapi hari ini ada yang distribusi yaitu YU yang keluar itu versi lokal ya. Jadi didistribusi oleh YU versi lokal 22,2 M, harga sahamnya turun 4%. Turun 3%. Untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah bisa pantau aja di area 1275 ya. Kalau di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, atau kalau langsung naik ya resistennya di sini 1300. Sebenarnya kalau mau langsung ambil di harga saat ini, kalau tujuannya untuk investasi ya nggak nggak terlalu membahayakan ya, mungkin soalnya secara valuasi ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk saham BBTN hari ini nggak terlalu mahal, untuk saat ini nggak terlalu mahal. Untuk valuasinya PBV-nya 0,6, apalagi kalau sampai turun di bawah 0,6 di angka 0,5an itu malah dicicil aja, di hold, kemungkinan sih nanti juga naik sendiri kalau kita pakai uang dingin ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BTN. Jadi misal besok turun lagi, itu malah mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, misal jebol di bawah 1275, buat patokan aja, support selanjutnya ada di level 1240. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang hari ini di distribusi asing cukup banyak, dan harganya tadi sempat cukup dalam ya, sempat ke 4 ribuan, 4.980, cuman ada perlawanan naik dan close. Kalau kita lihat secara historinya sih ya, waktu itu ada mantul ya di area saat ini 5.075, 5.075 close-nya. Ya, untuk besok coba kita cek ya, sehari ini untuk saham ASII, MG untuk lokalnya yang trading di saham ASI ini MG ya. MG nilai transaksinya 156M dan net sell 6M, cenderung trading untuk MG di saham ASI. Untuk asingnya sendiri mendominasi ya, cuman lebih banyak yang keluar. ZP, KZ, BP versi asing net sell dan nilainya cukup banyak ya. Untuk BP-nya net sell 124,6M, ZP net sell 259,3, KZ net sell 179,3M. Jadi masih di distribusi asing, tapi sebagian asing ada yang masuk cukup banyak lagi nih. Untuk BK lumayan banyak sih, 135M ya. Jadi semoga aja untuk saham ASII untuk besok ya, itu mudah-mudahan sideways dulu lah, jangan langsung turun ya. Tapi kalaupun turun ya sebenarnya itu malah lebih menarik lagi mungkin yang belum punya posisi ya. Tapi kembali lagi disclaimer, karena asingnya masih jualan cukup banyak ya, jangan buru-buru average down mungkin yang udah punya posisi ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk besok coba kita cek untuk transaksi di pasar negonya, apakah hari ini ada. Di pasar nego nggak ada yang transaksi banyak-banyak banget sih. Kalau kita cek untuk newsnya, ASII ya, ya nggak ada sih, ini belum di-update atau gimana. Tanggal 22 masih yang kemarin ya, tanggal 22, jadi belum di-update kalau di RT untuk news terbaru. Jadi kemungkinan sih
Untuk saham ASII ya, ya mudah-mudahan untuk besok mungkin bisa sideways dulu ya. Semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau langsung dibuka merah, ya yang udah punya posisi jangan buru-buru average down. Tapi yang mau masuk ya disclaimer ya. Kalau tujuannya untuk investasi ya sebenarnya menarik ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk patokan aja resistennya lumayan tinggi, ada di 5.400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini turun ya. Turun 3,59%. Tadi sempat naik, kemudian turun. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, brand hari ini aslinya net sell, hari ini tanggal 24, net sell 24,8 M. Dan kalau kita cek lebih detail, hari ini tanggal 24 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh MG. MG AK jualan, untuk MG-nya versi lokal, untuk AK-nya versi asing ya. MG lokal net sell 28,1 M, AK asingnya net sell 11,6. Jadi asingnya distribusi, lokalnya ada yang jualan, ada yang distribusi juga cukup banyak, harga sahamnya turun. Kalau menurut saya sih mungkin untuk saham brand ini untuk beberapa hari ke depan cenderung bergerak konsolidasi ya. Untuk support kuatnya masih di area, untuk saat ini ada di 3.900-an. Jadi kalau mau entry untuk swing ya bisa tunggu brand lebih turun lagi ya, untuk harganya lebih ke bawah lagi. Soalnya kalau di saat ini sih agak nanggung ya kalau untuk swing, tapi kalau untuk trading selama tingkat volatilitasnya tinggi aja, selama masih liquid ya disclaimer kan, untuk saham brand lumayan tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Oke, itu untuk saham brand. Untuk resistennya, resisten kuatnya ada di 5.950, 5.900. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT juga turun ya, turun 3,57% dan close di area supportnya lagi ya, close di 1080. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 24 Januari asingnya keluar 42 M. Kita cek lebih detail lagi, BRPT hari ini tanggal 24 Januari. Secara keseluruhan sih ada yang jualan, ada yang distribusi cukup banyak ya. BK net sell 27,4 M. BK yang keluar versi asing, jadi untuk hari ini asingnya distribusi, lokalnya nampung. Cuman lokalnya nampung itu nggak ada yang ngumpulin barang banyak-banyak banget ya. Ini ya nyebar barangnya, YU, PD, CC, YP, CC. Jadi XI ya, jadi belum, nggak terlalu bagus sih untuk transaksi BRPT hari ini. Untuk besok hati-hati aja kalau sampai kalau sampai BRPT dibuka merah ya. Karena support selanjutnya sih kalau secara Fibonacci cukup dalam, ada di 950, tapi kalau secara histori untuk support selanjutnya untuk saham brand misal besok merah itu ada di level area sini 1000 ya, 1000 lah, tunggu aja di area 1000 kalau langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru entry. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek TPIA. TPIA juga hari ini turun ya. Walaupun sempat naik tadi ya, di awal market sempat ke 5.975, tapi habis itu ditarik turun dan ditutup minus 0,45%. Kalau secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 5.300 sih. Jadi untuk besok kalau merah di awal market tunggu aja di area 5.300. Sekiranya di area sini nggak ada yang jaga harga, jebol ya mending wait and see aja dulu ya. Soalnya secara technical juga ini hitungannya udah di pucuk. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham TPIA tanggal 24 Januari secara keseluruhan sih ada yang jualan.
BB ya, net sell 47M. Untuk aslinya sendiri sebenarnya net buy loh hari ini di saham TPIA. Net buy 41,4. Jadi yang distribusi itu lokal, tentu transaksinya didominasi oleh lokal, harga sahamnya turun karena aslinya belum banyak distribusi. Mungkin kalau besok turun ya semoga aja bisa mantul ya itu di area supportnya. BK untuk hari ini tanggal 24 untuk BK-nya malah masuk ini 8,6M. Ya, kalau mau trading di saham TPA, misal besok turun, pantau aja di area 5.300 ya. Mungkin seperti itu untuk saham TPA. Kembali ke disclaimer. Eh, Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari ini turun cukup dalam, ya jebol support ini. Padahal kemarin habis habis naik ya waktu itu tanggal 19 Januari ketika pengusaha Surabaya itu ditetapkan tersangka untuk saham Antam naik cukup tinggi walaupun candlenya merah, tapi hari ini kok bisa jebol 4% lebih. Ada apa? Coba kalau kita cek ya, apakah Antam di sini ada berita sesuatu. Hari ini tanggal 24 Januari malah rekomendasi beli ini saham Antam. Mendekati harga terendahnya ya. Emang harganya udah di area support kuat sih untuk hari ini untuk saham Antam. Harga emas berpotensi bullish. Harga emas ya coba kita cek ya untuk harga emasnya berapa hari ini. Harga emas kalau kita cek di sini sih, wah ini kok candlenya merah. Wah ini kurang pas. Bentar. Antam kita cek di sini aja untuk harga emasnya. Harga XAUUSD. Untuk harga emas sih kalau melihat geopolitik saat ini ya itu cenderung masih bullish sih. Soalnya kan banyak perang juga belum, masih panas, kemudian ya sentimennya geopolitiknya kurang bagus, biasanya harga emas naik. Ini untuk saat ini sih emang untuk harga emas udah sedikit koreksi ya. Dibandingkan waktu itu sempat nyentuh level 2030-an. 2030 ini kapan nih? Waktu itu bahkan sempat nyentuh 2036 ya. Saat ini ada di 2030 ini. Bentar. 2030 udah naik sih. Jadi untuk harga emas masih di atas. Sebenarnya untuk harga emas ya lagi tinggi-tingginya ya dan masih berpotensi buat naik lagi sih kalau menurut saya untuk harga emasnya XAUUSD emas secara acuannya ya, mengingat geopolitiknya masih belum sehat saat ini ya, masih terjadi perang di Timur Tengah khususnya. Jadi untuk saham Antam ya kenapa turun ya? Kalau kita lihat secara histori hitungannya saat ini di area support kuat sih, mungkin buat teman-teman yang mau investasi ya selain di saham ASI, Antam juga bisa dilirik sih. Ini kalau kita lihat setelah historinya harga terendah hari ini itu lebih rendah daripada pas tanggal 15 Juli 2022 ya. Tadi sempat buat low baru di bawah ini. Jadi untuk saham Antam menarik sih buat kita pantau ya secara teknikal jebol support. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Antam hari ini tanggal 24 Januari secara keseluruhan ada yang distribusi yaitu DEKZ ya. Yang distribusi itu lokal, net distribusi, asingnya net sell. Harga sahamnya turun cukup dalam. Mungkin untuk besok ya kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak ya. Tapi kalau entry sedikit buat nyicil coba-coba ya disclaimer ini hitungannya udah di area support kuat. Kalau kita lihat secara teknikal ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Udah di support kuatnya. Kalau sampai buat lo baru di bawah besok masih
tutup di bawah harga terendahnya hari ini ya, misal seperti itu ya, Antam bisa ke area sini 1.200-an ya. Jadi ya kita lihat aja besok sih. Kalau mau entry misal langsung di bawah merah ya jangan langsung banyak ya, takutnya trennya bearish. Bearish. Oke, itu untuk saham Antam. Ini menarik sih buat dipantau atau buat teman-teman yang mau cari saham buat jangka panjang mungkin atau swing sampai beberapa bulan ke depan ya bisa dimasukkan ke list ya untuk saham Antam ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini ditutup merah sih 0,42% ya minus. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini aslinya keluar 26M. Kalau kita cek di sini tanggal 24 Januari untuk saham Adaro, yang nampung KI, yang jualan BK KZ, yang jualan asing ya. BK-nya versi asing, KZ-nya versi lokal. Aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Ini soalnya untuk KZ versi lokal itu 100% transaksinya selling ya. Tidak melakukan pembelian sama sekali. Nilai transaksinya 10,8M dan net sell 10,8M. Dan yang nampung KI, XI, ZP, MI, KI ya. KI versi lokal 100%, enggak 100% sih, ini hampir ya seluruh transaksinya buy sih, hampir seluruh transaksinya buy. Nilai transaksinya 19,99M dan net pay 19,97M. Untuk saham Adaro, kalau lihat transaksi hari ini masih ada yang jualan, ini aslinya masih net sell ya, perlu hati-hati sih untuk besok, jangan buru-buru entry. Mungkin kalau mau masuk untuk trading nunggu lebih volatile lagi ya, nunggu lebih rame. Tapi kalau mau masuk untuk invest pun sebenarnya agak nanggung ya, soalnya ini jebol support dan support selanjutnya lumayan dalam, ada di 2220. Buat patokan ini aja, semoga besok bisa breakout di atas 2380. Tapi kalau masih berat buat breakout ya cenderung kalau nggak sideways malah turun ya. Kita lihat aja besok untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik lagi ya, ditutup naik 3,61%, bahkan tadi sempat naik lumayan tinggi, sempat ke 9.775, cuman ada perlawanan turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini cuan tanggal 24 Januari secara keseluruhan di distribusi. Iya, naiknya saham cuan itu disertai dengan jualan sih, sama seperti kemarin. Agak was-was ya kalau mau masuk untuk swing. Kalau kita cek dari kemarin ya, dalam 2 hari terakhir ini, atau dari hari sebelumnya, hari Senin itu ketika saham cuan udah ada perlawanan, itu BK jualan 137M dan yang masuk paling banyak YU. Untuk YU-nya hari ini tanggal 24 masih masuk sih 7,2M. Kita cek dari kemarin untuk YU-nya net B4M-an. Berarti masuk itu hari Senin ya untuk YU. Net B 62, AVGB-nya di 8.176. Floating profit lumayan tinggi sih. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk saat ini ya, namanya buat trading ya, buat scalping untuk swing atau invest kayaknya masih terlalu beresiko, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan ya, transaksi hari ini mungkin untuk besok yang steam market utamanya YP, CP, CC, ketiganya net sell dan cenderung trading ya. Ya hati-hati aja sih kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry. Tapi kalau untuk scalpingan ya disclaimer ya, lihat bid overnya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham cegas hari ini ARB lagi ya. Untuk riwayatnya sama seperti kemarin, open gap bawah cuman nggak langsung dibuka di harga ARB. Open gap bawah, jebol support dan close di harga ARB-nya hari ini 394. Secara teknikal
Untuk support tertekannya ada di 367, 367, 36, sorry, 360, 370 ya. Jebol di bawah itu ya, harga terendahnya waktu itu ada di level 288 ya. Ini aja sih buat patokan 288 mungkin. 288. Coba kita cek apakah ada yang nampung atau PO-nya masih jualan di saham Cegas. Hari ini tanggal 24. PO masih jualan ya. Jadi distribusi terus ini. Waktu itu sempat nge-HK sih, tapi kalau endingnya seperti hari ini, 3 hari terakhir, PO-nya jualan gila-gilaan di saham Cegas ya, harganya turun-turun ya, ARB. Ya semoga aja besok PO mau nggak distribusi, semoga aja PO masuk lagi dengan jumlah yang banyak ya, semoga aja. Nah kalau seperti itu mungkin ada kemungkinan terjadi paling nggak technical rebound. Misal kita hitung aja ya, misal besok ARB akan ke level berapa, coba kita hitung. Harga penutupan hari ini 394, 394. Kalau ARB-nya 25%, berarti dikalikan 75. Kalau bisa ARB akan ke level 296. 296 ya, mendekati harga terendahnya sih. Untuk hari ini tanggal 24, kira-kira ada yang nampung nggak? PO-nya jualan hitungannya belum ada yang nampung ya. Yang nampung ya masih broker-broker retail ini, CC, XL, XC, YP, PD. Jadi yang masih floating loss ya, jangan kebanyakan average down aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin kalau besok ada terjadi technical rebound ya, kalau mau trading atau scalpingan ya hati-hati. Mungkin seperti itu ya untuk saham Cegas. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.